Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Matan Al-Warakat atau Syarah Matan Al-Warakat li Jalalil Mahalli rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 16 di pasal baru tentang ta'arud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal-muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Faslun fit ta'arudi. Bermula ini itu satu pasal pada menjelaskan tentang ta'arud. Ta'arud itu artinya bertentangan, saling bertentangan atau bertolak belakang antara dua dalil. Artinya di sini beliau pengen menjelaskan ketika bertemu dua dalil yang kelihatannya saling bertolak belakang, apa yang harus dilakukan? Di sini solusinya. Di dalam faslun fit ta'arudi, pasal pada menjelaskan tentang ta'arud. Ay fima yusaru ilaihi lidaf'ihi idza waqa'a dhahiran. Artinya membahas pada ma yusaru yang dijadikan orang ilaihi kepadanya ma lidaf'ihi untuk menghilangkannya pertentangan ta'arud. Iza waqa'a bila terjadi ianya ta'arud dhahiran pada dhahir. Wa ta'arudu tafa'ulun min arada ya'ridu. Bermula ta'arud itu tafa'ul. Maksudnya ta'arud itu kalimatnya masdar diambil dari arada ya'ridu. Atau arada asalnya arada kemudian tambah bab arada. Ta'arada ya ta'aradu ta'arud. Huwa tawarudu baina ma'nayaini mukhtalifaini ala mahallin wahid. Dia nyata ta'arud yaitu tawarrud, saling datang, saling menghantam. Baina ma'nayaini antara dua makna yang berbeda ala mahallin wahid di atas satu tempat. Nanti penjelasannya. Wahasiluhu dan bermula kesimpulannya ta'arud itu ayadulla kullun minad dalilaini ala jami'i ma dalla alaihi al-akharu aw ala ba'dih. Itu bahwa menunjukkan oleh setiap dari dua dalil. Karena ta'arud tadi bertentangan dua dalil, maka beliau mengartikan bermula kesimpulannya dari makna ta'arud itu ayadulla kullun. Menunjukkan oleh setiap minad dalilaini dari dua dalil ala jami'i ma dalla alaihil akharu. Di atas sekalian ma yang menunjukkan kepadanya ma oleh dalil yang lain. Nah, satu dalil nanti misalkan kelihatan khusus, satu dalil kelihatan umum. Nah, atau kita baca dulu. Kita baca di luar dulu. Idza ta'arada nutqani fala yakhlu. Imma ayyakuna amaini aw khassaini aw ahaduhuma aman wal akharu khassan aw kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin. Idza ta'arada bila bertentanganlah oleh dua nutuk. Dua nutuk di sini maksudnya bisa ayat, bisa hadis. Nah, seperti bertentangan dua ayat. Satu ayat kelihatannya begini, ayat yang lain kelihatan berbeda. Atau satu hadis menjelaskan begini, hadis yang lain lagi. Apabila bertentanganlah oleh dua nutuk. Bisa ayat dan ayat, bisa hadis dan hadis. Atau bahkan mungkin bisa juga antara ayat dan hadis. Fala yakhlu maka tidak sunyi ianya. Ianya keadaan ta'arud, bertentangan dua dalil tadi. Imma ayyakuna adakala bahwa adalah keduanya dua nutuk itu amma ini umum keduanya, au khassaini atau khusus keduanya, au ahaduhuma atau adalah salah satu keduanya itu umum wal akharu dan adalah yang lain itu khusus, atau kullu wahidin minhuma atau adalah setiap yang satu dari keduanya dua nutuk itu umum min wajhin umum dari satu sisi wa khassan min wajhin dan khusus dari sisi yang lain. Jadi beliau di sini pengen menjelaskan ketika kelihatan bertentangan dua dalil, maka itu penjelasannya ada 4. Ada kala dua-dua dalil tersebut umum kedua-duanya. Atau khassaini, khusus kedua-duanya, sudah 2. Atau ahaduhuma aman, atau salah satu dari dalil tersebut umum, dalil yang lain lagi khusus, sudah 3. Atau setiap yang satu dari kedua dalil itu umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Jadi ada 4 penjelasannya ketika
kelihatan mu'aradah atau bertentangan dua dalil. Maka apa yang harus dilakukan? Ini penjelasannya. Fa in kana amaini fa in amkanal jam'u bainahuma yujma'u. Maka jika ada keduanya dua nutok atau mudahnya dua dalil, maka bila ada keduanya dua dalil itu umum keduanya. Fa in amkanal jam'u, maka jika mungkinlah oleh mengumpulkan bainahuma antara kedua dalil, yujma'u, niscaya dikumpulkan keduanya. Artinya ada dua dalil umum kelihatannya saling bertentangan. Bila mungkin digabungkan, artinya diamalkan dengan kedua dalil tersebut, maka yujma'u, digabungkan. Caranya bagaimana? Bihamli kullin minhuma ala halin, dengan bihamli kullin, dengan menanggungkan setiap dari keduanya dua dalil ala halin, di atas satu kondisi. Maksud bihamli kullin dengan cara memahami setiap dari dua dalil ala halin, di atas satu kondisi yang berbeda dengan dalil yang lain. Kita lihat contohnya dulu. Misaluhu hadisu syarrus syuhudil ladzi yashhadu qabla ay yustashhada. Wa hadisu khairus syuhudil ladzi yashhadu qabla ay yustashhada. Fa misaluhu bermula contohnya mazkur dari dua dalil yang umum keduanya. Dan masih mungkin untuk digabung. Cuma keadaannya berbeda. Ala kulli halin, dari setiap hadis kita pahami dalam konteks tertentu. Jadi dua-dua hadis tersebut bisa diamalkan. Misalnya bermula contohnya dua dalil yang umum dan yang bisa dikumpulkan itu hadisu syarrus syuhud. Ada satu hadis sahih bunyinya syarrus syuhudi, bermula seburuk-buruk saksi itu alladzi yashhadu, yang bersaksi ia qabla ayyustashhada, sebelum bahwa diminta kesaksian akan dianya. Ini kata Nabi, seburuk-buruk saksi yaitu seorang saksi yang bersaksi sebelum ia diminta untuk bersaksi. Itu yang pertama. Dan hadis khairus syuhudi, bermula sebaik-baik saksi itu si alladzi yashhadu, yang bersaksi ia qabla ayyustashhada, sebelum bahwa diminta kesaksian akan dia. Ini kelihatannya bertentangan. Satu hadis menyatakan sebaik-baik saksi yang bersaksi sebelum diminta. Hadis yang lain menyatakan seburuk-buruk saksi justru saksi yang bersaksi sebelum diminta. Jadi ini saling bertolak belakang. Inilah namanya ta'arud. Bagaimana caranya? Fahumilal awwalu ala ma idza kana man lahu syahadatu aliman biha. Fahumila, maka dipahami akan yang pertama. Alama, di atas ma idza kana, apabila adalah siman. Yang sabit baginya siman itu syahadah, itu aliman biha, itu yang mengetahui ya biha dengannya syahadah. Nah, jadi hadis yang pertama tadi, seburuk-buruk saksi yaitu saksi yang bersaksi sebelum diminta. Seburuk-buruk saksi yang bersaksi sebelum yang diminta. Itu maksudnya apa? Ma idza kana, apabila adalah siman yang sabit baginya man itu kesaksian, itu mengetahui ya dengannya saksi. Seseorang yang butuh kepada saksi tadi, dia tahu memang memiliki saksi. Jadi saksi tersebut yang diketahui oleh si masyhudlah tadi, kalau dia naik saksi sebelum diminta kesaksiannya, itu namanya syarrus syuhud, seburuk-buruk saksi. Karena mestinya dia menunggu dulu, karena orang yang bermasalah tadi dia tahu dia memiliki saksi. Artinya kalau dia butuh pada saksi, dia akan dipanggil atau diminta kesaksiannya. Berarti sebelum diminta, dia tidak diperlukan. Makanya nggak boleh bersaksi dulu. Begitu para ulama memahaminya. Nah, maka ditanggungkan akan yang pertama di atas ma. Apabila adalah siman yang sabit baginya siman itu syahadah. Jadi man lahu syahadah maksudnya masyhud lah. Nah, aliman itu mengetahui abiha dengannya syahadah. Seorang katakanlah dia jual beli misalkan. Dia tahu dalam masalah jual belinya ada saksi. Kemudian di kemudian hari dia terjadi masalah. Dia punya saksi. Sebelum saksi itu dipanggil, itu tidak boleh atau tidak baik kalau saksi itu langsung bersaksi. Nah, jadi hadis Nabi yang menyatakan seburuk-buruk saksi yang bersaksi sebelum diminta, inilah kesaksian terhadap orang yang mengetahui bahwa dia memang saksinya.
Wasani alama idza lam yakun aliman biha. Dan bermula yang kedua itu ditanggungkan. Maksud ditanggungkan dipahami alama di atas ma apabila tidak ada ianya si masyhud lah. Dan dalam yakun kembali kepada man lahu syahadah. Di atas ma apabila tidak ada ianya siman yang baginya man itu saksi, itu aliman. Itu yang mengetahui ia biha dengannya kesaksian. Seseorang punya masalah. Kemudian dia diadukan ke pengadilan. Tidak ada yang membelanya. Dia tidak tahu kalau dia memiliki saksi. Saksi itulah langsung datang bersaksi. Nah, itu maksud dari hadis kedua, sebaik-baik saksi, saksi yang datang sebelum diminta. Jadi saksi yang datang sebelum minta yang terbaik ketika orang yang berperkara tadi dia tidak mengetahui kalau dia memiliki saksi. Nah, jadi kedua hadis tersebut berarti bisa diamalkan. Seburuk-buruk saksi berarti kondisi tertentu, sebaik-baik saksi juga dalam kondisi yang berbeda. Itulah kata beliau di atas tadi, yuhmalu. Fa in kana ammaini, bila ada keduanya dua dalil itu umum keduanya, fa in amkanal jam'u, maka jika mungkinlah oleh mengumpulkan antara keduanya dua dalil ini, jadi kumpulkan dengan cara bihamli kullin, dengan memahami setiap dari dua dalil ala halin di atas satu kondisi. Wasani rawahu Muslimun bilafzi ala ukhbirukum bi khairi syuhudil ladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ay yas'alaha. Bermula hadis yang kedua, wasani. Bermula hadis yang kedua itu rawahu Muslim, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim dengan lafaz ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepadamu bi khairi syuhud, dengan sebaik-baik saksi. Alladzi ya'ti, dianya sebaik-baik saksi itu alladzi ya'ti yang datang ia bi syahadatihi dengan kesaksiannya qabla ayus alaha, sebelum bahwa dimintakan akan akannya kesaksian. Nah, jadi hadis kedua sebaik-baik saksi itu hadis riwayat Imam Muslim. Wal awwalu muttafaqun ala ma'nahu fi hadisi khairukum qarni. Dan bermula hadis yang pertama itu muttafaqun. Itu hadis yang disepakati atas maknanya. Jadi hadis kedua ini hadis maknanya sama walaupun lafadznya berbeda antara riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bermula yang kedua, yang pertama itu muttafaqun yang disepakati atas maknanya hadis. Fi hadisi, dalam hadis khairukum qarni, bermula sebaik-baik kamu itu qarni, abadku. Summal ladzina yalawnahum, kemudian orang-orang yang mengiyakan mereka. Ila qaulihi, hingga sabdanya Nabi, summa yakunu ba'dahum qaumun yashhadun qabla ayyustashhadu. Kemudian akan adalah sesudah mereka itu satu kaum yang bersaksi oleh mereka qabla ayyustashhadu, sebelum dimintakan akan kesaksian mereka itu. Itu contoh yang pertama, yang umum keduanya. Fa illam yumkinil jam'u bainahuma yutawaqqafu fihima illam yu'lamit tarikhu. Maka jika tidak mungkinlah oleh mengumpulkan antara keduanya dua dalil. Ada dua dalil umum keduanya, tapi enggak mungkin dikumpulkan. Yutawaqqafu fihima, niscaya dihentikan fihima, pada keduanya dua dalil tadi. Itu juga tawakuf illam yu'lamit tarikh, jika tidak diketahuikan akan tarikhnya, akan sejarahnya, akan tanggalnya. Ada dua hadis umum, enggak mungkin digabungkan. Itu harus dihentikan dulu, enggak boleh diamalkan dulu. Itu enggak boleh diamalkan bila tidak diketahui tanggalnya. Maksud tanggalnya, tarikhnya di sini. Kita enggak mengetahui yang mana dalil yang duluan. Kalau kita tahu yang duluan, berarti kita amal yang belakangan. Yang belakangan bisa membatalkan yang duluan. Ila ayyadhara murajjihu ahadihima. Artinya, dihentikan orang, tidak diamalkan dulu, atau yatawakafu juga boleh. Maka jika tidak mungkinlah oleh mengumpulkan antara dua dalil, yatawakafu, berhenti hanya seorang, fihima, berhenti pada keduanya dua dalil. Maksud berhenti, dia tidak mengamalkan. Itu dia tidak mengamalkan illam ya'lamit tarikh, jika tidak mengetahui ia akan tarikhnya, atau jika tidak diketahuikan akan sejarahnya hadis, yang mana duluan yang mana belakangan. Ila ayyadhara, dia tawakuf hingga bahwa zahirlah oleh murajjihu, oleh penguat salah satu keduanya. Begitu muncul indikasi hal-hal yang menunjukkan bahwa salah satu hadis lebih kuat dari hadis yang lain,
ketika itu berarti diamalkan dengan yang lebih kuat. Contohnya, misaluhu qauluhu ta'ala. Bermula contohnya yang umum keduanya dan gak mungkin dikumpulkan hingga nyata murajjihnya, itu firmannya Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Au ma malakat aimanukum. Au ma malakat aimanukum, atau ma malakat yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Jadi ayat ini maksudnya au ma malakat aimanukum, atau ma yang dimiliki oleh tangan kamu. Jadi yang dimiliki oleh tangan, budak maksudnya. Maksudnya ini tentang halal. Halal digauli budak-budak yang dimiliki oleh dirimu. Jadi budak yang dimiliki ini bisa saja adik kakak. Adik kakak misalkan, ada budak zaman dulu wanita adik kakak menjadi milik seseorang. Dia bisa halal juga kelihatannya karena tadi dihalalkan kepadamu istri-istrimu au ma malakat, atau apapun yang dimiliki oleh tanganmu, budak-budakmu. Jadi budak-budak di sini umum banget ayatnya. Karena budak itu bisa saja adik kakak, bisa digabungkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa antajma'u bainal ukhtaini, dan bahwa engkau mengumpulkan antara dua saudari. Ini hal orang-orang yang diharam nikah, yaitu mengumpulkan dua saudara. Ada adik kakak. Kita menikahi kakaknya, nggak boleh menikahi adiknya, nggak boleh dikumpulkan. Sementara ayat di belakang tadi, auma malakat aimanukum, kelihatannya adik kakak sekalipun kalau memang dia budak, boleh digauli dua-duanya. Ayat yang lain menyatakan yang dilarang itu mengumpulkan dua saudara. Jadi dua saudara di sini bisa dua saudara yang merdeka keduanya, atau dua saudara yang budak keduanya. Jadi umum. Fal awwalu yuzawwiju milkun. Apa ini? Fal awwalu yujawwizu zalika bimilkil yamin. Maka bermula yang pertama, maksudnya ayat yang pertama itu membolehkan ia akan demikian bimilkil yamin, dengan milik yamin. Artinya ayat yang pertama tadi, auma malakat aimanukum, atau perempuan yang dimiliki oleh tanganmu, itu membolehkan ia akan menggabungkan dua saudari adik kakak dengan milkil yamin. Begitu dia budak berarti walaupun adik kakak boleh dimiliki keduanya, digauli keduanya. Wasani yuharimu zalik. Bermula ayat yang kedua itu mengharamkan ia akan demikian. Ayat yang kedua, wa antajma'u bainal ukhtaini, engkau mengumpulkan antara dua saudari. Itu terlarang. Dua saudari ini bisa dua merdeka keduanya, atau dua orang budak. Jadi saling bertolak belakang. Farujjihat tahrimu, maka dikuatkan akan tahrim. Li'annahu ahwat, karena bahwa sungguh tahrim haram itu lebih ahwat, lebih selamat, lebih meyakinkan. Akhirnya para ulama mengambil kesimpulan bahwa haram mengumpulkan adik kakak dalam satu ikatan, baik ikatan nikah ataupun ikatan milkul yamin. Nah, jadi ini maksudnya begini. Ini ulama usul ini tawakkuf tidak mengamalkan. Jadi maksud wasani ini farujjiha, maka dikuatkan akan tahrim. Dikuatkan akan tahrim ini para ulama fikih itu mengambil kesimpulan lebih berpegang kepada hukum haram menggabungkan dua saudari. Sebenarnya secara usul kaidah di atas tadi, bila dua dalil umum dan nggak mungkin digabungkan, berarti tawakkuf dihentikan dulu. Kecuali ketahuan yang mana duluan, yang mana belakangan, bisa saling menasahkan. Kalau nggak ketahuan berarti tidak diamalkan. Makanya ada penjelasan kita dengar, ada orang yang bertanya kepada Sayyidina Utsman, bagaimana hukum menggabungkan dua saudari dalam satu ikatan. Kata Utsman, ahallat huma ayatun, satu ayat menghalalkan
keduanya, dan ayat yang lain satu ayat lagi mengharamkan. Maksud beliau ya ini ayat pertama auma malakat, kelihatannya boleh menggabungkan dua orang. Tapi kalau kita baca ayat antajma'u bainal ukhtaini kelihatan haram, makanya tawakuf dulu. Nah, ini para ulama fiqh menguatkan haram karena li'annahu ahwat. Artinya tetap harus ada dalil lagi, harus ada dalil pendukung. Kenapa para fuqaha menguatkan tahrim? Dalilnya yaitu dalil umum. Al-aslu fil abudha al-hirmah. Karena asal-asal pada masalah wudu kemaluan itu haram. Dan haram itu lebih ahwat, lebih menyelamatkan. Nah, maka mesti dipegang. Begitu. Nah, ini ada di dalam nih. Karena kalau kita ambil haram selamat. Kalau diambil boleh, tahu pas pada hakikatnya haram jadi bermasalah. Ini ada. Waliza karena itu qala Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman berkata radhiyallahu an, ahallat huma ayatun wa harramat huma ayatun. Menghalalkan akan keduanya oleh satu ayat, mengharamkan akan keduanya oleh yang lain. Wa tawaqqafa fi dzalik, berhenti beliau pada demikian, tidak diamalkan dulu. Lakin al-fuqaha rajahut tahrim, tapi para fuqaha itu menguatkan tahrim. Bidalilin munfasilin, dengan dalil yang terpisah, bahwa annal asla fil abdha at-tahrim, asal pada kemuliaan itu haram, bahwa ahwa dan lebih meyakinkan. Kemudian fa in ulimat tarikhu nusikha al-mutaqaddimu bil mutaakhiri. Maka jika diketahuikan akan tarikh, akan tanggal urutnya dalil tersebut, nusikha, niscaya dinasahkan akan yang terdahulu dengan yang terakhir. Jadi bila dalil umum tadi saling bertentangan, nggak mungkin digabungkan, dan diketahui tarikhnya yang mana duluan, yang mana yang belakangan, tinggal dinasahkan. Artinya yang duluan itu dihapus dengan dalil yang belakangan, yang dipakai yang berlaku yang belakangan. Kama fi ayatai iddatil wafah, sebagaimana yang ada pada dua ayat iddah wafat, wa ayatail musabarah, dan pada dua ayat musabarah. Waqad taqaddamatil arba, dan sungguh telah terdahululah oleh 4 ayat tersebut. Artinya begini, dua ayat iddah. Maksudnya ayat iddah pertama yaitu iddah 4 bulan 10 hari. Menghapus ayat iddah yang menyatakan iddah setahun. Perempuan yang meninggal suaminya, dia beriddah dalam satu ayat dijelaskan iddahnya setahun. Namun ada ayat yang satu lagi yang turunnya belakangan, iddah perempuan yang kematian suaminya yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi yang diamalkan ayat 4 bulan 10 hari. Begitu juga tentang 2 ayat musabarah. Maksud 2 ayat musabarah di sini, satu ayat menyatakan orang muslim tidak boleh lari, harus bersabar ketika bertemu dengan 10 orang kafir. Satu ayat lagi menyatakan bahwa satu orang muslim gak boleh lari, harus bersabar ketika bertemu dengan 2 orang kafir. 1 lawan 2, 1 lawan 10. Tapi karena tarikhnya ketahuan duluan ayat yang 1 lawan 10 daripada ayat 1 lawan 2, maka ayat 1 lawan 2 menghapus, membatalkan hukum terhadap ayat 1 lawan 10. Itu maksudnya, sudah di belakang. Wa kadzalika in kana khassaini, dan demikian pula jika adalah keduanya 2 ayat atau 2 dalil, 2 nutoh, itu khusus keduanya. Maksud seperti demikian juga itu maksudnya begini. Yang di sini fa in amkanal jam'u,
Artinya maka jika mungkinlah oleh mengumpulkan bainahuma, antara keduanya dua dalil yang khusus, yujma'un, niscaya dikumpulkan akan keduanya. Kalau mungkin dikumpulkan, dikumpulkan. Kalau enggak mungkin dikumpulkan, tawakuf kalau enggak ketahuan tanggalnya. Kalau ketahuan yang mana duluan, yang mana belakangan, yang belakangan menghapus yang duluan. Begitu maksudnya. Ya, fa'in amkanal jam'u, maka jika mungkinlah oleh mengumpulkan antara keduanya dua dalil yang khusus keduanya, yujma'un, niscaya dikumpulkan keduanya. Kama fi hadis annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ghassala rijlaihi. Wa hadza masyhurun fi sahihaini. Nah, sebagaimana yang ada dalam hadis bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawadda'a, Nabi berwudu, wa ghassala rijlaihi, dan mencuci Nabi dua kaki. Dua kaki beliau dalam satu hadis, beliau berwudu kemudian mencuci dua kaki. Wa hadza masyhurun, ini hadis masyhur dalam sahihaini, Sahih Bukhari Muslim. Wa ghairihima, dan dalam lain keduanya dua yang sahih. Wa hadisu innahu tawadda'a wa rasyal ma'a ala qadamaihi wa huma fin na'laini. Dan antara hadis, jadi hadis ini maksudnya sebagaimana yang ada dalam hadis, dan wa hadisi annahu, dan sebagaimana yang ada ia dalam hadis bahwa sungguh Nabi berwudu ia wa rasyal ma'a, dan memercikkan ya Nabi akan air ala qadamaihi, di atas dua kakinya Nabi, wa huma fin na'laini, padahal keduanya dua kaki itu dalam dua sandal. Satu hadis Nabi menyatakan ketika wudu mencuci kaki, satu hadis lagi Nabi cuma memercikkan air di atas sandal beliau. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah wudu itu cuci kaki atau cukup memercikkan saja? Bagaimana cara memahaminya? Ini para ulama. Rawahun Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Nasa'i dan Baihaqi dan selain keduanya. Fajumi'a bainahuma, maka dikumpulkan akan keduanya dua hadis. Dua-dua hadis itu bisa diamalkan. Karena mungkin dijamak, mungkin digabungkan. Bi anna rasya fi halit tajdidi kama fi ba'dit turuqi. Maka dikumpulkan antara keduanya dua hadis, yaitu dengan buah sungguh memercikkan itu sabit fi halit tajdid, dengan sungguh memercikkan itu sabit pada kondisi tajdid. Jadi hadis pertama itu maksudnya, bukan hadis pertama, hadis Nabi ketika wudu memercikkan kaki, tidak mencuci kaki, itu para ulama memahaminya bahwa itu ketika wudu tajdid, artinya orang yang berwudu itu belum batal wudunya. Kama fi ba'dit turuq, sebagaimana yang ada ya pada sebahagian tarik. Nah, karena sebahagian hadis yang lain memang jelas menyatakan bahwa memang itu wudunya orang yang belum batal wudunya. Inna hadza wudu'u man lam yahdis. Sesungguhnya ini itu wudunya siman yang tidak berhadas ya. Jadi dalam tarik jalan periwayatan hadis yang lain, ketika Nabi berwudu kemudian memercikkan air terhadap kaki beliau, tidak mencuci, kemudian Nabi mengatakan ini wudu orang yang tidak berhadas. Ya, berarti kedua-dua hadis tersebut benar adanya. Dalam kondisi berhadas ketika orang berwudu harus mencuci kaki. Itu mungkin dijamak, digabungkan. Fa illam yumkinil jam'u bainahuma wa lam yu'lamit tarikhu yatawaqqafu fihima ila dhuhuri murajjihin li ahadihima. Maka jika tidak mungkinlah oleh mengumpulkan antara keduanya dua dalil dan tidak diketahui akan tanggalnya, tarikhnya yang mana duluan yang mana belakangan, yatawaqqafu, niscaya berhenti ya seorang pada keduanya dua dalil ila dhuhuri murajjihin, hingga zahirlah penguat li ahadihima, bagi salah satu keduanya dua dalil. Arti yang tawakuf di sini tentunya para ulama mujtahid, bukan kita. Misaluhu ma jaa, bermula contohnya dua dalil yang khusus tidak mungkin digabungkan. Contohnya itu ma jaa, ma yang datang ianya ma, annahu, wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam suila amma yahillu lirrajuli min imraatihi. Wa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam itu suila, ditanyakan akan ya Nabi amma yahillu, tentang ma yang halal ia bagi seorang laki-laki, min imraatihi, dari istrinya, wa hiya haid, padahal dianya istri itu yang haid. Faqala, maka berkata ya Nabi, ma fauqal izar, dianya ma yang halal itu ma fauqal izar, di atas kain sarung.
Seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, apa yang halal dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya ketika istrinya haid? Nabi berkata, ma fawqal izar, apa yang di atas sarung. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Daud. Waja'a annahu qala, dan datanglah oleh sungguhnya Nabi itu qala. Waja'a, dan datanglah oleh sungguh Nabi itu qala, berkatanya Nabi. Dalam hadis yang lain Nabi menjawab, isna'u kulla syai'in illa nikah ail wata. Buat olehmu akan segala sesuatu kecuali nikah ay wata. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang haid. Nabi menyatakan apapun boleh selain wata. Hadis pertama, di atas kain halal segalanya. Hadis kedua, lakukan segala sesuatu kecuali nikah, kecuali wata. Jadi hadis pertama kelihatannya gimana? Kalau pakai kain, wata sekalipun boleh. Hadis kedua, boleh apapun selain wata. Wata dengan cara apapun, apa pakai kondom segala macam, tetap nggak boleh. Rawahu Muslim. Wa min jumlatihi al-wat'u fima fawqal izar. Dan sebahagian dari jumlahnya wata itu wata fima fawqal izar. Itu wata pada ma di atas izar. Jadi kalau wata di atas kain tetap enggak boleh. Kalau hadis kedua isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh segalanya kecuali wata. Wata dengan cara apapun, apa di atas kain atau bukan segala macam tetap enggak boleh. Nah, kalau hadis kedua, tapi hadis pertama kelihatannya boleh. Fata'aradha fihi, maka mu'aradahlah, bertentanganlah keduanya dua dalil fihi. Fata'aradha, maka bertentanganlah oleh keduanya dua dalil fihi pada masalah wata' tersebut. Farajjaha ba'duhum at-tahrima ihtiyatan, maka menguatkan oleh sebahagian mereka para ulama at-tahrim akan haram ihtiyatan karena lebih ihtiyat, lebih selamat. Wa ba'duhum al-hilla, dan menguatkan oleh sebahagian para ulama akan halal. Li'annahul aslu fil mangkuh, karena sesungguhnya halal itulah asal fil mangkuhah, pada istri, pada wanita yang dinikahi asalnya ya halal semuanya. Wa in alimat tarikhu nusikhal mutaqaddamu bil mutaakhir. Dan jika diketahuikan akan sejarahnya, maksud sejarahnya tanggalnya yang mana yang duluan yang mana belakangan, nusikhal mutaqaddimu, niscaya dihapus atau dinasakh akan dalil yang terdahulu bil mutaakhir dengan dalil yang tertakhir. Artinya yang diamalkan dalil yang belakangan. Kama taqaddama fi hadisi ziyaratil kubur. Sebagaimana yang terdahulu ia pada hadis ziarah kubur. Di hadis pertama Nabi melarang ziarah kubur, hadis kedua Nabi menganjurkan ziarah kubur. Ternyata hadis yang menyatakan bolehnya ziarah kubur itu datangnya belakangan. Jadilah hukum ziarah kubur itu boleh. Wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin. Dan jika adalah setiap yang satu dari keduanya dua dalil itu aman, itu umum, min wajhin dari satu sisi, wa khasan min wajhin, dan itu khusus dari sisi yang lain. Ada dua hadis sekarang. Dua hadis, satu sisi dari hadis itu umum pada satu masalah, khusus pada masalah yang lain. Hadis satu lagi juga khusus dan umum. Jika adalah setiap yang satu dari keduanya dua dalil itu umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Bagaimana caranya? Fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhari. Maka dikhususkan, ditaksiskan akan umum dari setiap yang satu dari keduanya dua dalil dengan khusus yang lain. Dua hadis, satu hadis umum
dari satu sisi, satu hadis lagi khusus dari sisi yang lain. Kemudian bahagian yang khusus dari satu dalil ini mentakhsiskan bagian yang umum dari hadis yang lain karena masih bisa dikumpulkan. Nah, dan jika adalah setiap yang satu dari keduanya dua dalil itu umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain, maka dikhususkan akan umum setiap yang satu dari keduanya dengan khusus yang lain. In yumkin zalik, jika mungkinlah. In yumkinu zalik, jika mungkinlah oleh demikian. Ketika mungkin ditaksiskan bahagian yang khusus dengan bahagian yang umum, maka dilakukan. Contohnya misaluhu hadisu Abi Daud wa ghairih. Bermula contohnya itu hadis Abi Daud dan lainnya Abu Daud. Apa kata Abi Daud? Iza balagal ma'u kullataini fa innahu la yanjisu. Iza balagal ma'u, bila sampailah oleh air kullataini dua kula. Bila air sampai dua kula fa innahu la yanjis, maka sesungguhnya air itu tidak bernajis ya. Satu hadis Nabi menyatakan ketika air sudah sampai dua kula, la yanjis, tidak bernajis ya. Ini hadis khusus dua kulahnya, tapi umum di tidak bernajisnya. Artinya begitu air sampai dua kulah dia tidak bernajis baik berubah atau tidak. Dua kulahnya khusus, tidak bernajisnya umum. Itu maksudnya khusus dari satu wajah, umum dari wajah yang lain. Ma'a hadis Ibni Majah wa ghairi, bersama hadis Ibni Majah dan lainnya Ibni Majah. Al-ma'u la yunjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala raihihi wa ta'mihi wa launihi. Bermula air itu tidak menajiskan akannya air oleh sesuatu. Air tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu illa ma ghalaba, kecuali ma yang berat ia ala raihi, di atas baunya, rasanya dan warnanya. Hadis kedua ini, air tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Ini umumnya di mana? Enggak membahas tentang dua kulah ataupun tidak dua kulah. Yang penting semua air, apakah dua kulah atau tidak bernajis. Kecuali yang bisa membuatnya bernajis ketika berubah rasa, bau dan warna. Jadi hadis kedua ini khusus di perubahannya tadi. Yang menyebabkan air bernajis atau tidak, perubahannya, bukan ukurannya. Jadi umum di sisi tidak bernajis, khusus umum air tidak bernajis, umum dalam arti bisa dua kulah atau tidak, dan khusus ketika berubah baru bernajis. Fal awwalu khasun, di sini. Maka bermula yang pertama itu khusus bil kullataini. Hadis yang pertama khusus dengan dua kulah. Apabila air sampai dua kulah. Amon fil mutaghayyir, umum ia pada yang berubah. Artinya baik berubah atau tidak tetap tidak bernajis. Yang penting bila dia sudah dua kulah. Amon fil mutaghayyiri wa ghairi, umum pada air yang berubah dan tidaknya berubah. Wasani khasun fil mutaghayyir. Bermula yang kedua itu khusus pada yang berubah. Amon fil kullataini, umum pada dua kulah. Hadis yang kedua, air tidak bernajis, baik dua kulah atau tidak, umum. Khusus yang menyebabkan dia bernajis yaitu berubah. Itu maksudnya dari satu sisi, umum, khusus dari sisi yang lain. Fakhussa umumul awali bi khusus tsani. Maka dikhususkan akan umum yang pertama dengan khusus yang kedua. Jadi maka dikhususkan akan umum yang pertama dengan khusus yang kedua. Hatta yuhkama bi anna ma'al kullataini yanjisu bit taghayyuri. Sehingga dihukumkan dengan bahwa sungguh air dua kulah itu bernajis ya dengan sebab berubah. Begitu cara para ulama. Jadi bahagian yang umum dikhususkan dengan bahagian hadis yang khusus. Tadi air dua kulah tidak bernajis. Air dua kulah tidak bernajis. Tidak bernajisnya umum. Dua kulahnya khusus. Hadis kedua, air tidak bernajis kecuali yang berubah. Berarti berubahnya khusus. Airnya umum. Berarti di sini saling mengkhususkan. Air dua kulah tidak bernajis bila tidak berubah. Bila air berubah, baik dua kulah atau tidak, bernajis. Nah, jadi dua-dua hadis itu bisa diamalkan. Nah, maka dikhususkan akan umum yang pertama dengan khusus yang kedua, hatta yuhkama, hingga dihukumkan dengan bahwa sungguh air dua kulah itu bernajis ya. Air dua kulah bernajis ya dengan sebab berubah.
Wa khussa umumus tsani, dan dikhususkan akan umum yang kedua dengan khusus yang pertama, bi khususil awali, hatta yuhkama, hingga dihukumkan bi anna madunal qullataini yanjisu wa illam yataghayyar, dengan bahwa sungguh air yang di bawah 2 kulah bernajis ia. Air di bawah 2 kulah bernajis ia sekalipun tidak berubah ia. Nah, jadi air yang tidak sampai 2 kulah bila kejatuhan najis tetap dianggap bernajis sekalipun tidak berubah. Fa illam yumkin takhsisu umumi kullin minhuma bi khususil akhari uhtija ila tarjih bainahuma fima ta'arada. Fa illam yumkin, maka jika tidak mungkinlah oleh mengkhususkan oleh umum dari setiap keduanya dengan khusus yang lain. Bahagian hadis yang umum tidak bisa ditaksiskan oleh bagian hadis yang khusus. Nisya dihajatkan ketika itu ila tarjih, kepada penguatan antara keduanya. Fima ta'arada, pada ma yang bertentanganlah oleh keduanya dua dalil fihi, padanya ma. Itu. Nah, jadi tidak mungkin untuk dikhususkan yang umum. Bahagian yang umum nggak bisa ditaksis dengan bahagian yang khusus. Ketika itu uhtija dihajatkan kepada tarjih. Harus ada penguat antara kedua dalil tersebut. Jadi harus ada penguat pada yang bertentangan saja. Misaluhu, bermula contohnya itu hadisul Bukhari. Contohnya hadis Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari dalam hadis tersebut? Man baddala dinah faktuluh. Barang siapa yang menggantikan ia akan agamanya, faktuluh, maka bunuh olehmu akannya. Ini hadis tentang orang murtad. Man baddala, barang siapa yang menggantikan ia akan agamanya, faktuluh, maka bunuh olehmu akannya. Wa hadisus sahihaini, dan hadis sahihaini Bukhari Muslim, annahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa, melarang ya Nabi dari membunuh wanita. Jadi hadis pertama, man baddala, siapa yang menggantikan agamanya, umum baik laki-laki atau perempuan. Hadis kedua, Nabi melarang dari membunuh wanita. Fal awalu amon fir rijali wan nisa, maka bermula hadis yang pertama itu umum pada laki-laki dan wanita, yaitu man baddala. Khasun bi ahli riddah, khusus dengan orang yang murtad. Man baddala, siapapun yang mengganti agamanya, laki atau perempuan, faktuluh, maka bunuhlah. Umum orangnya, namun khusus sifatnya, yaitu murtadnya. Wasani khasun bin nisa, bermula yang kedua itu khusus dengan wanita. Amon bil harbiyah, dan umum dengan segala peperangan. Hadis yang kedua, Nabi melarang dari membunuh wanita. Membunuh wanita baik karena murtadnya atau dalam peperangan apapun. Khasun wasani khasun bin nisa, bermula hadis yang kedua itu khusus dengan wanita. Amon bil harbiyat, umum dengan segala peperangan. Wal murtaddat, amon bil harbiyat, umum dengan harbiyat, ini perempuan-perempuan kafir harbi. Wal murtaddat, dan segala perempuan-perempuan yang murtad. Fata'arada fil murtaddah, maka bertentanganlah keduanya dua dalil pada perempuan yang murtad. Bagaimana hukum perempuan murtad? Satu hadis Nabi melarang membunuh perempuan, satu hadis lagi Nabi menyuruh membunuh siapapun yang murtad. Hal tuktalu amla, adakah dibunuh akan dianya perempuan yang murtad atau tidak? Warajih annaha tuktal, bermula yang rajih bahwa sungguhnya si murtaddah itu dibunuh ia. Jadi para ulama lebih menguatkan hadis man baddala dino. Jadi dalil perempuan murtad juga harus dibunuh pakai dalil yang lain. Di sini beliau menjelaskan annal murtaddah tuktalu, perempuan yang murtad itu dibunuh kiasan liqatiliha, karena mengkias bagi membunuhnya si perempuan bil kufri, dengan sebab kafir ba'da iman. Kemana dikias? Ala qatliha bil zina, dengan dikias kepada dibunuhnya wanita dengan sebab zina ba'dal ihsan. Perempuan yang berzina sesudah ihsan hukumnya rajam. Berarti ketika dia menjadi kafir sesudah iman, hukumnya dibunuh juga. Dikiaskan ke tentang rajam. Kalau ada teman-teman yang memiliki kitab Matan Warakat yang versi terbaru, tulisan terbaru yang terang,
Saya sangat berterima kasih sekali kalau mau dibagikan kepada saya. Kitab ini sangat kecil sekali. Ya, ini versi lama. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Marji wal amaab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.